Ini udah mulai belum sih, Cak? Iya, ini mah udah mulai. Oh, udah mulai ya? Oke, sorry. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas kelompok 2. Nah, perkenalin, nama aku Muhammad Bintang Kresnapati. Di sini ada. Nama aku Amar Rusdi Kolbi. Nah, di sini Dan ada. nama aku Rosalia Sana. Di sini. Sana Bulan Gaza. Di sini. Lazuardi Atila Rasya. Simak video kita ya. Oke. Lupa. Jangan lupa di YouTube. Oke. Kok jatuh? Lah. Awal mula Mesir kuno. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut. Peradaban ini berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir hulu dan hilir sungai sekitar 3150 sebelum Masehi. Menurut legenda Mesir kuno, air Sungai Nil tersebut adalah air mata dewa Isis yang selalu menangis dan menyusuri Sungai Nil untuk mencari jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Kondisi sosial dan politik. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa tersebut bernama Nomen. Desa-desa kecil itu berkembang menjadi kota-kota dan berkembang lagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Hilir dan Kerajaan Hulu. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerajaan Mesir besar. Mesir merupakan kerajaan yang diperintah oleh raja bergelar Firaun. Ia berkuasa secara mutlak. Firaun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Karena merupakan dewa, Firaun menguasai seluruh aspek, baik sipil, militer, maupun agama. Ia mengklaim seluruh tanah kerajaan. Rakyat yang tinggal di wilayah kerajaan harus membayar pajak. Dalam peradaban Mesir kuno terdapat 11 periode yang dimulai pada tahun 3100 sebelum Masehi dan diakhiri tahun 300-an Masehi. Pada periode pertama yaitu periode pradinasti sekitar tahun 5500 sebelum Masehi. Suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dapat dikenal melalui tembikar dan barang-barang pribadi, seperti sisir gelang tangan dan manik-manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah kebudayaan Badari di Mesir Hulu. Di tempat ini, masyarakat sudah mengenal pembuatan keramik, peralatan batu, dan penggunaan tembaga. Lalu, pada periode kedua yaitu periode dinasti awal pada tahun 3050 sampai 2686 sebelum Masehi. Di masa awal ini, Firaun memperkuat kekuasaan terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Dengan itu, Firaun dapat menguasai pekerja pertanian dan jalur perdagangan ke tempat-tempat yang penting dan menguntungkan. Meningkatnya kekuasaan dan kekayaan Firaun pada periode dinasti awal tercermin dari bangunan mastaba yang rumit dan bangunan-bangunan pemujaan di tempat makam mereka di Abydos. Pada masa dinasti peradaban Mesir kuno, banyak sekali peninggalan seperti mumi Ahmose, patung Akhenaten, patung Ramses II, dan versi bahasa Haid dari Perjanjian Damai Kades, yang merupakan perjanjian damai internasional tertua yang masih ada. Peradaban Mesir kuno diakhiri oleh periode kekuasaan Romawi pada 30 sebelum Masehi sampai 300-an Masehi, yang dimana Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi. Mereka masih mempertahankan beberapa tradisi seperti mumifikasi dan pemujaan dewa-dewi. Seni potret bumi berkembang, dan beberapa kalisaran Romawi menggambarkan diri mereka sebagai Firaun. Pada pertengahan abad pertama, pengaruh agama Kristen mulai mengakar di Alexandria karena dianggap mengancam tradisi agama lokal. Muncul penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang memuncak pada masa pemerintahan Kaisar
Diocletianus sekitar 303 Masehi. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen baru berhenti pada 313 Masehi. Hasil-hasil budaya peradaban Mesir kuno. Yang paling terkenal adalah tulisan hieroglif yang ditemukan di piramida dan tugu obelisk pada daun papirus. Tulisan ini dipergunakan oleh para pendeta dan rakyat untuk urusan keduniawian, misalnya jual beli. Sementara itu, peradaban Mesir kuno telah mengembangkan kertas yang diolah dari tanaman papirus sejak dinasti pertama tahun 3500 sebelum Masehi. Jauh sebelum bangsa Tiongkok menemukan kertas pada tahun 140 sebelum Masehi. Tanaman papirus banyak tumbuh di sepanjang tepi sungai Nil. Awalnya orang Mesir menggunakan papirus untuk membuat kertas tikar, keranjang tali, dan sandal. Dalam perkembangannya digunakan sebagai wadah tulisan atau kertas. Sistem kepercayaan dan religi yang dianut pada Mesir kuno, yaitu adanya kehidupan setelah kematian, merupakan kepercayaan yang dipegang teguh secara turun-temurun. Kuil-kuil diisi oleh patung dewa-dewi yang diyakini memiliki kekuatan supernatural, serta menjadi tempat untuk meminta pertolongan dan perlindungan orang Mesir. Percaya dewa-dewa perlu diberi sesajen untuk mencegah amarah salah satu dewa. Yang paling terkenal adalah Dewa Osiris, penguasa alam baka yang dipercaya sebagai dewa tertinggi, serta Isis, istri dari Osiris. Diyakini sebagai dewi kecantikan masyarakat Mesir, juga percaya pada kehidupan sesudah mati. Mereka sangat menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara mengawetkan jenazah dengan pembalseman atau pemulihan, serta mengangkat organ dalam atau organ-organ tubuh yang bisa dijadikan sebagai timbangan bagi amal kebaikan mereka. Kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan Firaun berada di posisi paling puncak, serta budak di posisi paling bawah. Firaun diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi dan paling berkuasa, serta wazir adalah penasihat dan tangan kanan utama Firaun yang terkadang juga berperan sebagai imam agung. Lalu ada golongan yang berkuasa di kota-kota Mesir, yaitu para bangsawan yang relatif berstatus otonom, serta ada imam atau pendeta bertanggung jawab. Membuat para dewa senang, mereka tidak berkhotbah, tetapi melaksanakan ritual-ritual dan upacara bagi para dewa di kuil. Lalu ada juru tulis, tentara, tukang petani, dan budak. Itulah semua peradaban Mesir kuno, mulai dari kebudayaan, serta politik dan religi. Juga peninggalan-peninggalan dari Mesir kuno. Mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap, karena manusia adalah tempat salah dan dosa. Terima kasih telah mendengarkan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mesir untuk menunjukkan kemegahan pada dunia. Namun, Raja Djoser menginginkan untuk dimakamkan di piramida buatannya. Dari sinilah tradisi memakamkan raja-raja Mesir kuno di dalamnya